Pemirsa, sinyal MPR RI akan mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 kian menguat dan hal ini ditandai dari gencarnya Ketua MPR RI Bambang Susatyo menemui para ketua umum partai politik dalam membahas wacana tersebut. Dan Partai Nasdem adalah salah satu yang disambangi oleh Bang Sud. Lalu apa urgensi mengamandemen UUD 45 ini? Untuk membahasnya kita telah bergabung dengan Ketua DPP Partai Nasdem, ada Kakak Willy Aditya di sana. Kakak Willy, selamat pagi. Pagi, Iya, Mas. Kakak Willy, terkait dengan kunjungan dari para pimpinan MPR RI ke gedung Nasdem Tower, sejauh mana, seintens apa sebenarnya pembahasan mengenai amandemen Undang-Undang 45 ini di sana? Iya, nah, ini silaturahmi ya yang dilakukan oleh pimpinan MPR dan perlu kita ingat ini bukan kali pertama dan ini udah kali kesekian ya untuk kemudian datang berdialog tapi cuma memberikan semacam uh, lontaran kegelisahan semata-mata. Belum ada suatu hal yang benar-benar secara metodologis itu mampu menjelaskan pokok soalnya apa yang tadi ditandaskan oleh uh, saudara Taufik Basari, kakak Tobas gitu ya. Ini problemnya di mana sih sebenarnya? Kalau kita berbicara di level kegelisahan dalam proses bernegara dan berdemokrasi, ini kegelisahan ini masalahnya di level apa? Apakah di level sistem kita bernegara atau di level praktik kita bernegara? Itu dua ranah yang berbeda. Yang ketiga, apakah juga abuse of power terjadi itu karena aktor atau pelaku-pelakunya. Nah, dalam hal ini tentu kita harus sangat cermat bahwasanya apa yang tadi diberikan testimoni secara terbuka oleh Pak Amin Rais meminta maaf secara naif, itu adalah sebuah ekspresi yang empirikal gitu. Jadi dulu apa-apa yang dilakukan oleh Orde Baru, diantitesa, dianggap semuanya salah, lalu kemudian dicari lawannya. Jika tidak A, maka kemudian yang berseberangan adalah A aksen gitu. Maka kemudian A aksen lah sebagai sebuah pilihan. Nah, kami di Nasdem, Pak Surya khususnya, Ketua Umum Partai Nasdem mengajak kita semua harus benar-benar cermat bahwasanya kita memiliki kegelisahan yang sama, benar, tapi kita tidak boleh terjebak dalam fundamentalisme berpikir. Apa itu fundamentalisme berpikir? Melakukan romantisme terhadap masa lalu seolah-olah itu lebih baik daripada yang sekarang ada. Padahal secara faktual di masa tersebut itu juga ditolak gitu ya. Nah, kerangka berpikir, logika berpikir kritis inilah yang kemudian dibutuhkan sebuah kerangka metodologis yang tepat. Bahwasanya ada dua hal yang ditawarkan waktu itu oleh Pak Surya. Satu, harus dilakukan penelitian secara lebih mendalam. Dalam hal ini fraksi MPR RI Partai Nasdem sudah memulainya bekerja sama dengan CSIS waktu itu kami melakukan riset bagaimana persepsi dan pandangan itu baru semacam mengumpulkan pandangan-pandangan publik belum kemudian sampai ke level kajian yang lebih kualitatif. Yang kedua adalah basisnya dialog. Republik ini sedari awal dibangun, modal dasarnya adalah dialog ya. Dialog apa itu? Satu, udah benar apa yang dilakukan oleh pimpinan MPR untuk bersilaturahmi ke ketua-ketua partai ya. Karena apa? Political society-nya direpresentasikan oleh partai politik, DPD dan DPR. Tapi ada banyak aktor lain bahwasanya kalau kita kembali kepada kerangka musyawarah mufakat itu kan kalau Hannah Arendt bilang itu itulah real deliberative democracy. Itu Bung Karno juga pernah mengatakan itu. Kita menganut sistem sosio-demokrasi yaitu berbasiskan dialog. Cuma pertanyaannya sekarang, sekuat apa kita mampu berdialog secara intensif? Ini nih, kita seringkali gagal fokus ya untuk kemudian mampu berdialog tidak hanya partai politik, tidak hanya DPR, DPD, tapi civil society-nya bagaimana? Aktor yang lainnya bagaimana? Jadi harus ada equal position
untuk kemudian berdiskusi secara bersama-sama terhadap kegelisahan ini, lalu kemudian di sanalah kemudian terbangun sebuah common konsensus bersama. Baru kemudian kita naik pada level politik. Jadi tidak semata-mata selalu kemudian terjebak pada diskurs yang terus-menerus. Ini bukan kali pertama ini untuk keliling safari ke ketua-ketua partai. Ayo kita punya kegelisahan, iya, tapi tidak hanya berhenti pada level kegelisahan. Kelemahan kita adalah fokus dan kerangka metodologisnya, begitu. Ya, Bang Willy, kan salah satu yang akan diamandemen kan ini kan adalah pemilihan presiden langsung oleh MPR ya, selalu dibahas soal ini. Nah, kalau dari Partai Nasdem sendiri menanggapi wacana ini kembali diangkat seperti apa, Bang Willy? Ya, sebagai sebuah wacana tentu sah-sah saja, itu bagian part of freedom of expression. Tapi apakah kita berpikir sebagai suatu hal yang sifatnya reaktif atau kita reflektif? Nah, kok saya curiganya ini hanya karena situasi yang reaktif ya. Apa beda hal yang mendasar tentang fundamentalisme dengan progresif itu? Fundamentalisme itu selalu romantik terhadap masa lalu ya, seolah-olah masa lalu itu lebih indah dan lebih baik ya. Sementara kita harus berpikir ke masa depan, bahwasanya itu yang berpikirnya progresif ya. Nah, elemen-elemen progresif ini kita harus melihat demokrasi ini adalah pilihan sadar waktu itu, karena kita tidak sepakat dengan waktu itu ya, kita menyebutnya demokrasi semu, yang berdemokrasi hanya segelintir orang, ini hanya liga menteng gitu, hanya lu lagi gitu. Maka kemudian terlahir demokrasi seperti ini. Nah, yang perlu diingat adalah apapun pilihannya, setiap sistem sosial dan sistem politik itu memiliki cacat bawaan. Itu yang harus kita pahami, tidak ada sistem yang perfect. Yang dibutuhkan adalah common konsensus dengan level kesadaran yang sama. Jadi sekali lagi saya menegaskan, yang kita butuhkan adalah common konsensus dengan level frekuensi kesadaran yang sama atas kehidupan kita berdemokrasi dan berbangsa. Itu yang paling penting. Iya, Kakak Willy, kita sebelumnya sudah pernah menerapkan bagaimana pemilihan langsung presiden oleh MPR RI, dan itu kata Kakak Willy termasuk kita berromantisme dengan masa lalu. Namun dengan keadaan sekarang ini pun juga ternyata seperti ini gitu. Itulah yang menjadi awal mula adanya safari politik dari para ketua MPR RI, mungkin untuk membicarakan ini agar tidak hanya menjadi hal semacam reaktif semata. Tapi ini akan kita kaji lebih lanjut, nanti juga akan bergabung bersama kami di segmen selanjutnya dengan Ketua Pusat Studi Hukum Demokrasi UGM, ada Bang Yance Arizona yang akan bergabung bersama kami. Tetap bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Pemirsa, kita masih akan mengulas bagaimana wacana mengamandemen Undang-Undang 45, dan untuk membahasnya kita sudah bergabung bersama kami ada Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, dan juga Ketua Pusat Studi Hukum Demokrasi UGM ada Bang Yance Arizona yang sudah bergabung jauh-jauh dari Amerika di sana. Terima kasih. Selamat sore waktu Amerika, Pak Joni. Ya, kita kembali ke Kakak Willy dulu. Kakak Willy, gimana caranya agar kita tidak terjebak dalam romantisme masa lalu? Namun di saat ini juga kita tahu bagaimana pemilihan presiden yang sudah dilakukan di pemilu kita kali ini dinamikanya banyak banget sehingga memunculkan banyak wacana seperti mengamandemen Undang-Undang 45 ini. Seperti apa? Ya, pertama tentu yang harus kita lakukan adalah scientific approach ya. Saya sangat percaya bahwasanya pendekatan ilmiah itu penting. Nah, apa instrumen dari pendekatan ilmiah adalah riset. Kita harus melakukan kajian-kajian yang mendalam dalam dua ranah sekaligus. Tidak hanya ranah kuantitatif, tapi ranah kualitatif ya. Apa yang dilakukan sekarang adalah melibatkan banyak pihak ya. Tidak hanya akademisi, tapi ada tokoh-tokoh masyarakat, ada penggiat sosial, ada LSM dan lain sebagainya. Kita duduk bersama, tidak hanya partai politik dalam hal ini. Nah, proses bangunan inilah kemudian menjadi pilar MPR untuk kemudian mendiskusikan ini secara luas, lebar, dan masif dan massal. Untuk kemudian kita sama-sama pada frekuensi yang sama. Nah, riset base ini yang kemudian diamplifikasi untuk kemudian apa sih yang kurang dari kita dan bagaimana sehingga demokrasi deliberatif itu adalah melibatkan banyak orang ya. Kenapa kemudian kita memilih demokrasi langsung? Karena waktu itu
kan kita menolak karena yang terlibat itu hanya segelintir orang. Ini kan bicara representasi yang terbatas ya. Nah, bagaimana dengan fenomena demokrasi yang hari ini melalui pemilihan yang banal, brutal itu apa problemnya? Satu, apakah itu problem money politik, high cost demokrasi, banality, abuse of power dari penyelenggara pemilu ini letaknya apakah di undang-undang dasar atau tidak? Itu pertanyaan yang paling fundamental. Kita harus cek dulu. Jadi jangan langsung jumping pada sebuah konklusi, tidak gitu. Jadi kita harus urut dulu nih. Jangan-jangan dia tidak sakit perut nih, dia cuma kesleo. Itu nanti salah diagnosa itu. Kita sering sekali kemudian terjebak, yang salah sistemnya, jangan. Jadi itu sebuah jumping wacana dan kemudian sebuah diagnosa yang menurut saya gitu ya, itu harus membutuhkan pembuktian, harus membutuhkan pendalaman. Oke, baik. Kami sekarang akan ke Pak Yance. Pak Yance, ini kan tadi kalau kata Bang Willy perlu ada kajian-kajian ilmiah dan juga dialog baik kepada parpol dan juga kepada publik ya untuk amandemen ini. Nah, kalau mengingat ataupun melihat dari pernyataan dari Amin Rais tadi ya sebelumnya mengatakan bahwa memang amandemen ini diperlukan karena ada demokrasi yang kebablasan. Sebenarnya urgensinya sebesar apa sih Pak Yance untuk amandemen UUD 45 ini? Saya sih melihat belum ada urgensi ya. Justru rencana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini justru sebagai suatu tanda bahaya sebenarnya terhadap demokrasi dan negara hukum di Indonesia. Saya mau ngambil misalkan dari satu pendekatan yang tadi Bang Willy sampaikan, pendekatan saintifik. Salah satunya kita bisa melihat dengan studi perbandingan di beberapa negara yang terjadi dalam beberapa dekade ini karena tren demokrasi global yang semakin menurun, ada yang menyebutnya sebagai demokrasi, erosi demokrasi, kemunduran demokrasi atau democratic backsliding, dan itu ditandai dengan berbagai kondisi di mana ketika terjadi perubahan konstitusi di beberapa negara justru dilakukan bukan untuk memperbaiki pelembagaan demokrasi, tapi justru sebaliknya untuk melemahkan demokrasi dan negara hukum. Ambil contoh misalkan yang dilakukan oleh Hungaria, misalkan tahun 2012 ketika Viktor Orban berkuasa melakukan amandemen konstitusi, melakukan pembatasan terhadap kekuasaan peradilan, termasuk juga media. Juga misalkan kalau kita mau ambil contoh perubahan konstitusi di Turki tahun 2017, di mana kemudian mengubah sistem dari parlementer menjadi presidensial yang memberikan bisa membuat Erdogan bisa berkuasa sampai 20 tahun di Turki. Demikian juga misalkan di Rusia tahun 2020, misalkan amandemen konstitusi dilakukan untuk memungkinkan Vladimir Putin bisa berkuasa lebih dari 20 tahun, padahal sebelumnya ada batasan-batasan tentang masa jabatan. Jadi dalam tren demokrasi seperti itu, saya justru melihat kalau terjadi proses amandemen akan menjadi satu tanda bahaya, apalagi kalau kita lihat dari indeks demokrasi Indonesia pun dari tahun 2022 ke tahun 2023 itu mengalami penurunan dari 54 ke 56 menurut Economic Intelligence Unit misalkan. Itu menunjukkan satu tanda bahaya dan gejala-gejala penggunaan hukum sebenarnya untuk tujuan-tujuan yang tidak demokratis sebenarnya sudah kita alami dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia, termasuk misalkan penggunaan pengadilan, putusan pengadilan yang mengubah aturan demokrasi di tengah jalan, ataupun dengan beberapa undang-undang yang sebenarnya melemahkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan seperti revisi Undang-Undang KPK dan termasuk sekarang rencana perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Saya sih melihat dalam konteks seperti itu justru akan lebih bahaya kalau amandemen dilakukan. Iya, tapi Bang Yance mengingat kenyataan bahwa banyaknya politik transaksional dan yang menilai demokrasi sekarang sudah kebablasan ini belum menjadi dasar utama untuk bisa dilakukannya amandemen ya Pak ya? Ya, saya pikir ya ini kan bagaimana kita menjalankan sistem dengan baik sebenarnya ya, dengan serius, dan bagaimana kita bisa memperbaiki sistem yang ada sekarang. Misalkan soal pemilu, karena memang kebanyakan autokrat leader di beberapa negara memang dia memanfaatkan pemilu juga dengan berbagai macam cara, manipulasi, kecurangan pemilu yang memungkinkan mereka bisa berkuasa, dan itu penegakan hukum terhadap itu yang kemudian sebenarnya perlu kita perbaiki gitu ya. Jadi
problem kita sebenarnya tidak adanya mekanisme penegakan hukum pemilu yang sangat baik untuk mencegah tindakan-tindakan kecurangan pemilu itu bisa dihindari gitu. Dan soal tadi misalkan money politik, hal-hal negatif seperti itu dalam model apapun dia bisa terjadi sebenarnya. Dalam model pemilihan lewat MPR pun itu juga akan terjadi. Jadi transaksional seperti itu akan terjadi. Tapi intinya bagaimana kita bisa membangun sistem yang bisa memeriksa kesalahan-kesalahan, kecurangan-kecurangan terjadi dalam proses demokrasi itu jauh lebih penting sebenarnya. Iya. Kakak Willy, Anda sepakat dengan pernyataan Yanja Arizona ini bahwa jangan serta-merta mengubah sistem bernegara, tapi ada perbaikan di dalam itu? Ya, sangat sepakat saya apa yang dipaparkan oleh Bung Yanci tadi. Karena apa? Kita bisa belajar dari Afrika Selatan gitu ya. Pasca apartheid itu undang-undang dasar terbaik itu adalah Afrika Selatan. Semuanya luar biasa. Bahkan undang-undang dasar kita juga tidak kalah hebat ya. Tapi kesadaran tekstual itu ternyata tidak membumi. Kita harus melihat secara historis Indonesia ini seringkali terjebak pada state led. Jadi segala sesuatu di endorse, diinjeksikan dari atas. Jadi kesadaran publik, kesadaran kewargaan kita belum terbangun. Nah, inilah yang kemudian menjadi PR dalam konteks berdemokrasi. Jadi saya mengajak kita semua tidak gegabah, sekali lagi, tidak gegabah. Jangan kemudian yang sakit perut, yang kemudian dia diagnosa kepalanya yang kemudian bengkak. Jangan gitu ya. Jangan kemudian salah pegang ini. Sekali lagi, jangan kemudian terlalu gegabah dalam proses ini. Kita harus melihat ini kesadaran teksnya yang salah atau prakteknya. Nah, terus yang kedua, bagaimana kesenjangan antara teks undang-undang ini dengan kemudian proses yang ada. Nah, ini yang kemudian harus benar-benar kita kanalisasi biar jangan ayu ting-ting, biar dia tidak salah alamat. Itu yang paling penting. Ini penting sekali karena apa? Ini tidak mungkin hanya bongkar pasang. Nah, apa yang ini mumpung Bung Yanci ini di Amerika, bahkan beberapa pemikir politik kontemporer mengatakan is the end of democracy gitu ya. Nah, maka kemudian kita harus cermat gitu ya. Amerika saja negara demokrasi terbesar itu mengalami ancaman yang serius terhadap mereka berdemokrasinya. Nah, kita yang kemudian problemnya di mana nih? Ayo kita sama-sama. Saya mau mengajak gini. Satu, jangan instan, dan yang kedua jangan malas melakukan proses. Kenapa? Demokrasi sebagai sebuah ruang, dia adalah sebuah ruang terbuka untuk tumbuh subur apapun itu. Nah, tinggallah di sini war of position-nya. Demokrasi itu benar-benar perang hegemoni, perang posisi. Siapa yang aktor yang paling prominent di sana? Kenapa? Demokrasi, satu, kita menumbuhkan sekarang banyak partisipasi. Siapa? Dengan demokrasi yang terbuka sekarang, Presiden Jokowi lahir. Seorang dari Solo datang ke Jakarta terus menjadi presiden. Ini kalau pemilihannya di MPR saja, ini success story ini tidak akan pernah ada loh ya. Itu yang saya bilang tadi, Liga Anak Menteng tadi gitu ya. Nah, itu satu. Yang kedua, bagaimana kemudian proses pranata sosial kita. Kalau dulu pemilu diselenggarakan oleh negara, langsung oleh pemerintah. Nah, sekarang ada lembaga independen ya. Nah, inilah yang kemudian di mana letak kekeliruan-kekeliruan ini. Kalau saya kok menganggap terminologi kebablasan itu apa ya? Itu suatu proses pengkambing hitaman lah. Itu Baik. jadi karena kemalasan untuk mengeksersis, untuk duduk bersama-sama. Gini, kita harus lihat intensitasnya ini. Mereka ini duduk untuk berdiskusi, berdialektika bersama-sama ini kapan sih? Ada dua catatan Bung Alka, Gema. Indonesia merdeka itu melalui proses sidang-sidang BPUPKI yang intensif sekali politik gagasannya. Tapi Kakak Willy, yang jelas exercise duduk bersama ini untuk perbaikan pastinya, untuk sistem bernegara kita yang pastinya ya. Kenapa? Semua ingin perbaikan. Tidak, kita sudah punya political will nih. Jadi, tapi jangan kemudian gampang menunjuk ini enggak ya. Jadi harus kita lihat benar-benar, kalau saya melihatnya scientific approach. Harus ada pencermatan, penelitian yang benar-benar masif, massal, yang melibatkan
banyak aktor sehingga Oke, proses berarti memang kalau ada ya, amandemen ini bisa menghilangkan proses-proses dari pimpinan ini menuju ke pucuk pimpinan ya, Bang Willy. Nah, saya akan ke Pak Yance untuk terakhir kali. Pak Yance, memang untuk saat ini kan MPR masih proses ke parpol-parpol untuk mencari persetujuan untuk amandemen UUD 45 ini. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan para parpol-parpol ini untuk bisa melakukan proses juga agar amandemen 45 ini bisa dipertimbangkan kembali? Ya, saya pikir pertama ya, ini kan agenda yang meskipun katanya sudah direncanakan lama ya, tetapi kan ini sesuatu yang tidak diperdebatkan, tidak dibawa di dalam proses kontestasi pemilu tempo hari ya. Jadi tidak ada tuh partai yang membawa ide untuk melakukan amandemen. Jadi ini sepertinya apa ya, seperti ada agenda terselubung jadinya gitu. Setelah pemilu kemudian mau dilakukan amandemen tanpa meminta persetujuan rakyat. Dan itu jelas sekali ada kepentingan jangka ya kepentingan tertentu yang mau disisipkan di dalam situ. Nah, saya pikir partai-partai perlu melihat lagi komitmennya untuk membangun demokrasi sebenarnya lewat mekanisme ini. Dan ya, kalaupun nanti misalkan akan dilakukan amandemen ya Pak, harus ditanyakan kepada rakyat dengan berbagai macam cara, ada bisa dengan diskusi yang deliberatif yang diusulkan oleh Bang Willy ataupun dengan mekanisme-mekanisme lain. Oleh karena itu sebenarnya pun kalau misalkan amandemen tetap akan diusung, yang pertama mesti diubah adalah cara untuk melakukan amandemen itu. Kalau cara yang ada di dalam pasal 37 di dalam Undang-Undang Dasar sekarang itu kan sangat dominan dilakukan oleh anggota DPR dan DPD tanpa perlu ada partisipasi publik. Jadi kalaupun itu akan dilakukan, saya pikir yang paling penting pertama dilakukan adalah mengamandemen cara untuk melakukan amandemen untuk memastikan bahwa publik memang betul-betul bisa berpartisipasi dalam proses ini. Baik. Terima kasih Pak Yance Arizona dan juga Kak Willy Aditya telah bergabung bersama kami. Kami sudah mendapatkan poin-poin tadi, terutama tadi jangan sampai kita kembali ke masa lalu karena ditakutkan akan ada pemerintahan yang otoriter di sana dan juga sistem pemerintahan yang sekarang harus perlu kita kaji bersama untuk perbaikan bersama. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.